Pemirsa, polisi menggerebek 2 residivis pelaku curanmor beserta 12 sepeda motor hasil curian yang disimpan di rumah kontrakan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara beberapa motor curian telah dikembalikan petugas ke korbannya. Aksi penggerebekan sejumlah anggota polisi di salah satu rumah kontrakan komplotan pelaku pencurian kendaraan di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam CCTV. Petugas turut mengamankan 2 pelaku dengan barang bukti 4 buah kunci letter T, sejumlah plat nomor, dan 12 sepeda motor hasil curian yang disimpan di dalam gang. Kedua pelaku berinisial SNR dan AF merupakan residivis dengan kasus pencurian, sementara pelaku lainnya masih dalam buruan. Sementara sejumlah motor curian telah dikembalikan petugas ke korbannya. Lalu terhadap tersangka kita bisa mengamankan 12 unit sepeda motor dengan berbagai merek dan tipe ada di sebelah kiri kita, dan hari ini juga ada warga yang memiliki Kedua pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten telah menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka serius. Seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan rekan sekolahnya ini harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Akibat perundungan, selain menderita luka memar, korban juga mengalami luka bakar. Selain itu, salah seorang pelaku perundungan diduga merupakan anak dari artis tersohor. Sementara pemilik warung yang menjadi tempat anak-anak sekolah swasta tersebut biasa nongkrong membantah jika aksi perundungan terjadi di warungnya. Sementara kasus perundungan tersebut telah dilaporkan pihak keluarga korban ke Mapolres Tangerang Selatan dan selanjutnya ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Ya, kalau di sini nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ibu larang gitu ya, jangan. Ya, biasanya kalau nongkrong pakai baju sekolah aja bebas. Baju sekolah. Mau pulang langsung masih iya. Pulang setengah 4, kadang-kadang balik lah. Kita melakukan cek TKP, kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya, nanti perkembangan ke depan akan kita sampaikan lagi. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi meringkus seorang pria menjaga sekolah di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan tontonan film kartun dari ponselnya saat korban tengah menunggu jemputan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan meringkus seorang pria penjaga sekolah di sebuah rumah dinas. Pria ini terpaksa berurusan dengan polisi usai aksinya melecehkan sejumlah siswi SD terbongkar. Usai menggeledah setiap sudut ruangan, petugas pun membawa pelaku ke Mapolres Lubuk Linggau guna pemeriksaan. Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya telah melecehkan 2 siswi SD saat menunggu jemputan pulang sekolah. Pelaku mengiming-imingi korban dengan ponsel untuk menonton tayangan lalu melecehkannya. Ada salah satu guru yang melihat, kemudian melihat hal yang janggal tersebut. Guru tersebut esok hari memanggil anak-anak, dan dari keterangan anak-anak korban ini menceritakan bahwa mereka dipangku dan sempat dilakukan pembukaan rok dan dilakukan pelecehan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. 2 atap ruang belajar dan perpustakaan di Majalengka, Jawa Barat ambruk dan menimpa 2 orang guru serta mahasiswi yang tengah praktek kerja lapangan Senin pagi. Mukti SD
ambruk. Warga Desa Sidamukti, Blok Ciande, Kecamatan Majalengka dikejutkan dengan ambruknya atap 2 ruang SDN 2 Sidamukti. 3 orang terluka akibat peristiwa ini. Kejadian bermula saat jam istirahat sekolah. Salah satu guru akan mengecek kondisi atap ruangan kelas 2 dan ruang perpustakaan. Karena bangunan atap yang lapuk akibat hujan terus mengguyur kawasan ini sejak Minggu malam. Tidak berselang lama, tiba-tiba atap kedua ruangan ini ambruk dan menimpa 2 guru, Ente Dana dan 1 mahasiswi PKL dari Universitas Majalengka, Syifa, yang berada di lokasi kejadian. Warga di sekitar lokasi langsung berjibaku mengevakuasi korban. Ternyata udah ada korban di dalam. Berapa orang itu? Yang ternyata 3 orang. Tahu saya tadi 5. Jadi orang cuman ada 3. 3 orang itu siapa aja, Kang? Hah? Siapa aja 3 orang? 3 orang, guru 2, mahasiswa 1. Yang lagi PKL? Ya. Itu di ruangan mana? Di ruang ini. Di ruang kelas? Ruang itu tuh ruang yang... Polisi langsung memasang garis polisi untuk mengamankan area ini dan kini kasus ditangani tim Inafis Kepolisian setempat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 15 rumah hanyut terbawa banjir bandang di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Air yang tiba-tiba datang membuat warga panik. Banjir bandang menerpa Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Rumah warga langsung hanyut terbawa derasnya banjir bandang. Warga yang melihat banjir datang tiba-tiba sempat panik. Beruntung warga sempat berlari ke tempat aman hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Banjir juga menyebabkan akses ke Kampung Cipait sempat putus karena jembatan tergenang. Diduga banjir bandang disebabkan hujan yang mengguyur pegunungan Padarincang mengakibatkan aliran sungai Cidanghiang meluap. Yang terdampak kira-kira ada 15 rumah ya di bantaran sungai ini, Sungai Cidanghiang namanya. Desa Ciomas ini udah kali kedua banjir. Akibat banjir ini, setidaknya 15 rumah hanyut atau rusak tergerus arus banjir bandang. Warga kini tengah berupaya membersihkan sisa-sisa banjir bandang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan warga, aktivis lingkungan, serta TNI Polri melakukan aksi bersih sampah di kawasan pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah menggunakan 10 dump truck ke TPA Ijo Balit. Lautan manusia terlihat di tepi pantai Labuhan Haji, Lombok Timur, NTB, bergotong royong membersihkan kawasan pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Aksi peduli lingkungan ini diinisiasi komunitas pemuda Pandawara Group Jawa Barat. Ribuan warga, aktivis peduli lingkungan, dan TNI Polri antusias melakukan aksi bersih-bersih. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk dan berserakan di kawasan pantai ini. Sebanyak 10 dump truk dikerahkan untuk mengangkut sampah, kemudian dibawa ke tempat pemungutan akhir TPA Ijo Balit. Pantai Labuhan Haji dipilih sebab menjadi salah satu pantai yang tercemar oleh sampah menurut aktivis lingkungan ini. Memang sebenarnya sampah di sini adalah sampah yang bukan dibuang oleh masyarakat sebenarnya. Ini adalah dari aliran sungai, kemudian pada saat setelah hujan, aliran sungai itu membawa sampah di sini. Aksi bersih-bersih ini sekaligus sebagai sarana kampanye agar warga dari berbagai lapisan peduli dengan lingkungan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah kabel listrik terbakar di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabel listrik yang terbakar sempat mengeluarkan percikan listrik hingga mengeluarkan api yang nyaris mengenai pengendara yang melintas. Ya, kebakaran tiang listrik, awas kabel. Beginilah kondisi kabel listrik yang terbakar di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan nyaris membakar pohon yang berada di dekat tiang.
Sempat terdengar 5 kali ledakan dalam insiden tersebut. Kabel yang terputus akibat terbakar juga mengeluarkan percikan listrik dan api jatuh ke jalan, hingga warga sempat menutup Jalan Raya Condet untuk sementara. Menurut warga, kabel tersebut mulanya mengeluarkan api, namun percikan listrik semakin membesar hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar habis kabel. Langsung dia aja apinya. Ada ledakan nggak sih Bang, dari kabel itu Bang? Kalau sebelumnya nggak ada. Pas apinya udah gede baru tuh ada ledakan kecil gitu. Mungkin dari kabel yang gede atau dari mana ledakannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Jalan Raya Condet sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat percikan api di bagian pengelasan, sebuah pabrik sekaligus gudang plastik di Jatiuwung, Kota Tangerang ludes terbakar. Kebakaran membuat karyawan dan warga sekitar panik. Terkini di lokasi 65. Sejumlah petugas damkar berupaya memadamkan pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Presisi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. Petugas damkar dan BPBD yang datang ke lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke pemukiman dan juga pasar induk Jatiuwung. Kebakaran membuat karyawan dan warga sekitar panik. Percikan api sehingga menyebabkan kebakaran plastik yang di area tersebut. Tapi nggak merembet ke pemukiman warga nggak? Alhamdulillah tidak merembet dan semuanya sudah tertangani dengan cepat oleh tim kami. Ada berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan? Mobil damkar semua ada 6 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Militer terbesar Indonesia, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman diresmikan Presiden Joko Widodo. Selain pelayanan kesehatan, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit TNI di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit PPN Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Jakarta. Ini merupakan rumah sakit militer terbesar yang ada di Indonesia. Rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas medis yang lengkap dan dokter terbaik. Rumah sakit diharapkan melayani kesehatan untuk masyarakat dan juga anggota TNI. Selain itu, RSPPN juga menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kesiapan fasilitas kesehatan sangat-sangat penting sekali. Dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam membangun rumah sakit pertahanan, pusat pertahanan Panglima Besar Sudirman ini betul-betul akan sangat memberikan dukungan. Pemirsa, harga beras melonjak tinggi menyebabkan persediaan beras di pasar menipis. Di Depok, Jawa Barat, harga beras tembus Rp15.000 untuk kualitas terendah. Sementara di Bandung, tak hanya beras yang naik, harga cabai merah juga meroket hingga tembus Rp120.000 per kilogram. Di Pasar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, harga beras yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram melonjak tinggi menjadi Rp15.000 per kilogram. Pembeli mengeluh terus naiknya harga beras. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para pembeli menyiasati dengan hanya membeli beras secara kiloan. Sementara itu, di pihak pedagang beras, terjadinya kenaikan harga beras ini omsetnya pun merosot hingga lebih dari 50%. Diduga kenaikan harga beras ini karena pasokan ke pasar berkurang. Permintaan beras yang tinggi membuat harganya melambung.
kalau beli kan ya bukannya itu. Jadi naik ya benar. Naik kebanyakan naik. Naiknya berapa sih Bu rata-rata? Dari 2 bulan kemarin. Banyak. Makanya tolong diturunin. Seperti apa sih persediaan beras di pasar? Nggak ada banyak kayaknya. Nggak banyak ya barangnya ya. Habis barangnya tinggi ya nggak ngambil banyak. Sementara itu di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat, selain harga beras yang terus melonjak, harga cabai merah juga ikut meroket. Saat ini, harga cabai merah mencapai Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan ibu rumah tangga yang terpaksa menambah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Depok dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan Ayus melaporkan. Ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi pasar murah di Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan untuk membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras seharga Rp15.000 per kilogram. Ratusan emak-emak ini rela berdesakan mengantri demi mendapatkan beras Bulog saat operasi pasar murah di kawasan Jalan Ciwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Bahkan petugas harus bekerja keras menahan antusiasme warga demi mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Warga terpaksa mengantri hingga 3 jam demi mendapatkan beras murah. Sebab demi mendapatkan beras kualitas medium, warga harus merogoh kocek hingga Rp15.000 per kilogram. Bulog juga menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di Kota Bandung untuk menekan harga beras di pasaran. Operasi pasar murah ini akan berlanjut hingga 2 minggu mendatang. 3 jam. Ya. Ini kesini sendiri ngincer apa Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya Bu? 53. 5 kilo. 5 kilo 53. Emang harga di pasar berapa Bu? 18.000 sekilo. Rencana kita untuk 30 kecamatan, perharinya itu 3 titik, masing-masing titik itu ada 10 ton, tapi menyesuaikan tergantung keramaian. Kalau misalnya membludak akan kita tambah lagi 10 ton. Nah, jadi hari ini Indah Kota Bandung ada 3 titik, 3 kecamatan. Kita akan lanjut terus sampai 2 minggu ke depan dengan total 30 kecamatan. Sebelumnya, harga beras premium di pasar Kota Bandung tembus hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara beras dengan kualitas medium mencapai Rp15.000 per kilogram. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari puncak. Erupsi Gunung Semeru terpantau di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Senin pagi. Gunung Semeru mengalami 20 kali letusan dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter mengarah ke sisi utara dan barat laut. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Untuk itu, BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi segala peringatan dini dari petugas. Selain itu, masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Diduga kelaparan dan hendak mencari mangsa, seekor ular piton berukuran besar masuk permukiman warga. Sementara di Kota Sampang, Jawa Timur, warga dikagetkan dengan kemunculan ular sanja dari atas pohon dan telah memangsa kucing milik warga yang hilang. Warga Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan munculnya seekor ular piton berukuran besar. Ular dengan panjang 5 meter dan berat 50 kg diduga tengah mencari mangsa di permukiman warga. Warga sempat kesulitan menangkap ular karena kondisinya sedang proses pergantian kulit sehingga sensitif dan mudah menyerang. Ular kemudian berhasil ditangkap menggunakan kayu, lalu mulut ditutup lakban agar tidak membahayakan. Usai mendapat laporan, petugas BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi ular ke kantor BPBD Jombang untuk kemudian dilepas liarkan ke habitatnya.
Sementara di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Kota Sampang, Jawa Timur, warga berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 4 meter yang melilit di pohon dekat rumah warga. Ular pertama kali ditemukan warga yang melintas dan melihat ular bergelantungan di sebuah pohon. Warga pun bergegas menangkap ular, khawatir akan membahayakan warga sekitar. Sejumlah mama dan anak yang berada di sekitar lokasi panik dan berteriak saat melihat ular dievakuasi. Warga pun sempat kesulitan mengevakuasi ular lantaran ular melingkar di pohon dan kondisi gelap. Setelah setengah jam ular bisa ditangkap lalu dimasukkan ke dalam karung. Namun saat ditangkap, ular tersebut mengeluarkan bangkai kucing yang diduga baru saja dimangsa. Dari Jombang dan Sampang, Jawa Timur, Tim Liputan News melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seekor kera ekor panjang berkeliaran di permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bikin warga resah. Kera berhasil dievakuasi petugas setelah kabur ke rumah warga. Warga Jalan Ramin 1 Gang Kayu Putih, Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, resah dengan munculnya seekor kera ekor panjang berkeliaran di atap rumah dan pohon sejak 3 hari terakhir. Tim rescue damkar yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi kera ekor panjang dengan memasang kandang jebakan. Namun, kera justru kabur ke rumah salah satu warga. Petugas damkar langsung menangkap kera, kemudian memasukkan ke dalam kandang. Kera ekor panjang masuk permukiman diduga karena sedang kelaparan. Satu ekor kera yang berdasarkan laporan kita akan serahkan besok pagi ke BKSDA Provinsi tingkat 1 Kalimantan Tengah berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kera ekor panjang dibawa ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya sebelum diserahkan ke BKSDA Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, News melaporkan. Pemirsa, tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Namun tahukah Anda pemirsa, beternak tikus menjanjikan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Tak main-main, peternak tikus mampu hasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Siapa sangka, usaha ide bagus Raka Purnawan kini sukses meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah per minggu dari usaha ternaknya yang memiliki pangsa pasar tersendiri. Tidak seperti peternak pada umumnya, pria asli Denpasar yang tinggal di lingkungan Banjar Penyahitan ini mendapatkan potensi keuntungan yang cukup besar dari ternak tikus putih. Usaha pria 41 tahun ini berawal dari hobi memelihara hewan reptil, khususnya ular yang mengharuskan untuk memberi pakan yakni tikus putih. Karena dinilai pakan ular cukup mahal, ia pun berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Awalnya sih dari hobi melihara ular, beli pakan, lama-kelamaan kok rasanya beli pakan terus pengeluaran. Isenglah belajar ternak ini. Nextnya lama-lama itu kebanyakan overpopulasi, mau buang kemana, isenglah jual ke teman-teman. Selain dijual pada sesama pehobi, hasil ternaknya juga dibutuhkan para mahasiswa sebagai bahan penelitian. Tikus putih per ekornya dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000, tergantung pada jenisnya. Dalam seminggu, ia dapat menjual 1.000 ekor lebih dengan kisaran keuntungan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mendorong generasi muda terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk kreatif sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri Uni Economic Vision for Indonesia atau Job Creation and Affordability for All di School of Government and Public Policy di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjadi pembicara di Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP untuk Blue Ocean Strategy Fellowship, Kemenparekraf Sandiaga Uno menyampaikan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandi mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau dengan fokus kepada ekonomi hijau yang memperdayakan UMKM melalui kewirausahaan dan mampu mencapai pertumbuhan.
Hal ini menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Secara komprehensif, bagaimana membangun Indonesia ke depan, visi Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi hijau. Dan bagaimana juga lapangan kerja dan stabilitas harga-harga dan biaya hidup itu bisa kita capai. Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan studi kerja sama pemerintah dan swasta di Indonesia. Program kepemimpinan pemikiran ini untuk menghasilkan dan mempromosikan serta ide baru yang efektif untuk memecahkan tantangan kerjasama inovasi pembelajaran antara sektor swasta dan publik di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pisang unik mengejutkan warga Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pisang ini memiliki panjang tandan yang mencapai 2 meter lebih. Ada yang berbeda dari pohon pisang yang dimiliki oleh seorang warga, Kaleb Kekado, warga Kelurahan Liba, Kecamatan Obobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pohon pisang yang dimilikinya semakin berbuah, dahan dan buahnya dalam satu tandan terus memanjang hingga 3 meter. Tak heran warga sekitar menyebutnya pohon pisang 1000. Awalnya, sang pemilik mendapat bibit buah pisang dari kenalannya setahun lalu, ditanam sementara di depan rumahnya. Tak ada keanehan pada pisang ini. Ia sempat mendengar bibit pohon pisang ini memiliki keunikan menghasilkan buah yang banyak dan memanjang jatuh ke tanah. Meski demikian, Kali pun terkejut pohon pisang ini berbeda dengan pohon pisang lainnya dan tidak mengetahui pasti jenis pohon pisang miliknya ini. Waktu itu beta ambil ini dia punya yang beta ambil dari itu bapak, dia hanya cerita saat cuma soalnya pernah ada lihat dia punya dia punya buah ini bisa jadi begini. Jadi beta ambil, beta coba tanam kira-kira betul kesana ini bab tua omong. Dan dia bilang dia belum pernah kasih orang, mungkin beta orang pertama. Warga yang mengetahui adanya pisang unik pun berdatangan untuk menyaksikan langsung keunikan ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok nenek-nenek selamatkan siswi SMP diduga korban penculikan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Aksi nenek-nenek ini pun viral. Sekelompok nenek-nenek menyelamatkan siswi SMP diduga korban penculikan di area sepi kawasan wisata Pantai Permata di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban menangis dan mengaku dipaksa oleh orang tidak dikenal. Dalam rekaman tersebut, pelaku sempat diamankan namun berhasil kabur dari tempat kejadian. Video ini pun viral. Berdasarkan video yang viral kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial DA, umur 21 tahun. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang. Tidak diantar pulang, korban justru diajak ke tempat sepi di area wisata dan korban dirayu, dipeluk dan dicium. Di mana tempat kejadian perkara tersebut, kita bisa menemukan ataupun melacak identitas daripada orang yang juga sebagai pelaku. Kemudian pada Jumat malam kurang lebih pukul 20 lewat sedikit kita lakukan upaya paksa yaitu berupa penangkapan terhadap pelaku. Yang mana sampai saat ini proses sidik masih berjalan. Kini pelaku dalam pemeriksaan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan pencabulan terhadap korban. Sementara korban sudah dipulangkan untuk mendapat pendampingan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Aiman Wicaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Aiman menyatakan penyitaan ponsel pribadi miliknya oleh kepolisian merupakan cacat formil dalam hukum. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan tim hukum Aiman kepada Kapolri
CG Kapolda Metro Jaya, Direskrimsus PMJ, CQ, penyidik Unit 1, Subdit 4, Tidipit Cyber, Ditreskrimsus PMJ, dihadiri Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarmata. Dalam sidang ini, pihak Aiman Wicaksono meminta Majelis Hakim Tunggal Delta Tama untuk menyatakan tidak sah surat izin menetapkan penyitaan karena tidak sesuai dengan peraturan dalam KUHP Pasal 38 ayat 1. Saat itu Aiman Wicaksono masih berstatus sebagai jurnalis dan dilindungi dengan Undang-Undang Pers. Penyitaan ponsel pribadi saat dilakukan penyitaan sebagai saksi, statusnya cacat formil dalam hukum dan tidak sah karena barang bukti yang disita tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Aiman Wicaksono. Saudara Aiman Wicaksono yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers karena beliau mendapatkan atau saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga saudara Aiman Wicaksono klien kami masih berstatus sebagai wartawan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat lege generali. Ya, itu hanya tertera satu barang bukti, yaitu HP ya. HP Xiaomi yang akhirnya sudah disita oleh penyidik. Akan tetapi pada kenyataannya yang dilakukan penyitaan itu adalah adanya 4 barang bukti lainnya. Selain dari HP Xiaomi, yaitu Instagram Mas Aiman Wicaksono yang sudah diubah akunnya oleh Direktorat Siber, lalu email Mas Aiman dan juga satu lagi SIM card. Dan juga SIM card yang dimana 3 barang bukti selain handphone itu tidak ada dalam penetapan penyitaan. Pemirsa, ratusan pemuda yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI Jakarta. Mereka menyampaikan pendapat terkait kecurangan pemilu 2024 dengan terlibatnya Presiden Joko Widodo yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon. Unjuk rasa serupa juga digelar massa di kantor Bawaslu. Masa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jalan Diponegoro, Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi unjuk rasa ini, para demonstran menyampaikan aspirasi terkait kecurangan pemilihan umum pemilu 2024. Masa menilai pelanggaran pemilu diduga terjadi akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo yang dinilai cawe-cawe secara terbuka untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemilu. Selain itu, masa juga meminta Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya lantaran diduga melakukan kecurangan melalui proses penghitungan suara melalui Sirekap yang hasilnya tidak sesuai dengan penghitungan manual di TPS. Praktek curang ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini, kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sementara itu, relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat. Dalam aksi bertajuk Selamatkan Demokrasi Tolak Pemilu Rekayasa, masa menilai proses pemilu 2024 telah diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif proses pemilu 2024. Mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam menyelenggarakan pemilu. Masa juga mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum untuk memperkarakan pemilu 2024. TPN menilai pelaksanaan pemilu tahun ini merupakan bentuk kejahatan demokrasi yang tidak dapat ditoleransi. Sejumlah pihak memprotes hasil rekapitulasi
suara Pilpres 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun belum tahap final. Pelaksanaan pemilu 2024 disebut banyak kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, pendukung pasangan calon nomor urut 3 pun membentuk tim hukum khusus untuk menggugat kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nanti akan dijelaskan pembentukan tim hukum untuk memperkarakan pemilu. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi tahun 2024. Dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Sementara itu hingga 5 hari pasca pelaksanaan pemilu, tercatat 71 orang petugas pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 dilaporkan sakit. Pihak KPU pun menyiapkan santunan untuk korban meninggal dunia dengan besaran 36 juta dan bantuan pemakaman 10 juta rupiah. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Senin sore, Ketua KPU Hashim Asyari menyebut 71 petugas pemilu yang meninggal dunia meliputi 1 orang anggota PPK di tingkat kecamatan, 4 orang anggota PPS, kemudian 42 orang anggota KPPS di tingkat TPS, dan 24 orang anggota pengamanan penghitungan suara pemilu. Sedangkan 4.567 orang yang dilaporkan sakit terdiri dari 696 orang petugas PPS, 3.371 orang anggota KPPS, dan 364 orang petugas keamanan Linmas. Hashim Asyari menambahkan KPU menyediakan santunan sebesar 36 juta rupiah dan bantuan untuk pemakaman 10 juta rupiah untuk anggota yang dikabarkan meninggal dunia, sesuai dengan aturan dalam surat Kementerian Keuangan. Akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Penundaan untuk memperbaiki data suara di aplikasi Sirekap yang berbeda dengan formulir C1 pleno hasil penghitungan. Pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ditunda. Penundaan dilakukan lantaran KPU menemukan perbedaan data suara di aplikasi Sirekap dengan formulir C1 pleno hasil perhitungan. Belum jelas penyebab bisa terjadi perbedaan yang cukup signifikan tersebut. Penundaan akan dilakukan hingga tanggal 20 Februari mendatang. KPU Kabupaten Tangerang mengatakan sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil perhitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Setelah proses perbaikan data di aplikasi Sirekap selesai, pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan akan kembali dilanjutkan pada 20 Februari hingga 3 Maret. Misalkan di dalam C hasil plano itu ada C hasil PPWP itu 124, misalkan di dalam info pemilu ataupun itu bisa 624 atau di dalam Sirekap pun 624. Nah, yang 624 itu akan kami perbaiki, akan kami edit sesuai dengan C hasil PPWP itu. Sejauh ini perbedaan perhitungan suara itu terjadi karena kerusakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Aplikasi itu kini sedang diperbaiki sehingga tidak kembali bermasalah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Radi melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menegaskan sempat ada penghentian data pada aplikasi Sirekap Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masih terus berlangsung, hanya saja penayangan dalam Sirekap tidak dimunculkan hingga data yang ada telah sesuai dengan hasil penghitungan. Dalam konferensi Senin malam, KPU menyatakan Sirekap merupakan alat bantu untuk memudahkan penghitungan suara hasil pemilu 2024. Melalui Sirekap ini, masyarakat bisa memantau hasil penghitungan suara hingga ke tingkat TPS. Bila terjadi anomali atau ketidaksesuaian antara hasil yang muncul pada Sirekap dengan data pada formulir hasil penghitungan, maka akan muncul peringatan pada sistem Sirekap sehingga
pihak KPU akan mengoreksi data yang ada. Dalam waktu 2 hari terakhir, pihak KPU tengah melakukan sinkronisasi data tampilan di website pemilu 2024, sehingga hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang hasilnya belum sesuai dihentikan sementara penayangannya. Sementara proses rekapitulasi PPK yang datanya telah sinkron tetap berjalan. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Pemirsa, susu berperan penting dalam pertumbuhan anak di tengah pesatnya teknologi. Untuk mewujudkan generasi alfa yang cerdas serba bisa, inovasi susu dilengkapi Foch Inulin tertinggi dan juga BioShield A+, mampu jaga kesehatan sistem pencernaan, daya tahan tubuh, serta optimalkan kecerdasan anak Indonesia. Untuk mewujudkan generasi cerdas serba bisa di tengah pesatnya kemajuan teknologi, PT Tempo Scan Pacific berinovasi meluncurkan Healthy Way Kids, susu pertumbuhan anak di Hotel JW Marriott, Jakarta. Healthy Way Kids dilengkapi dengan kandungan Foch Inulin tertinggi serta formula BioShield A+ yang mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan, daya tahan tubuh, dan mengoptimalkan kecerdasan agar anak cerdas serba bisa. Jadi kita melihat bahwa ada kebutuhan nutrisi bagi anak generasi alfa ini sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan serba bisa di masa yang akan datang. Sehingga Healthy Way Kids ini diluncurkan oleh Tempo Scan. Paling basicnya itu apa? Ya pencernaannya sehat. Kalau pencernaannya itu sehat, maka zat gizi apapun yang diberikan itu akan dapat terserap dengan optimal. Dalam peluncuran ini juga hadir brand ambassador Nagita Slavina dan ahli gizi Esti Nurwanti memberikan insight menarik bagi orang tua terhadap pertumbuhan anak. Kehadiran susu pertumbuhan anak ini jadi wujud nyata dukungan untuk terus mendampingi orang tua dalam memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak Indonesia yang siap bersaing di kancah global. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Ayus, kabarnya.